Saya Yanci Gekleola Sinaga dari SMA Negeri 1 Raya. Dalam video ini saya menampilkan bagian daripada pembelajaran dengan metode computational thinking dan membawakan model PBL. Nah, dalam hal ini siswa diarahkan untuk membahas tentang masalah ini berdasarkan pertanyaan pemantik yang diberikan kepada siswa saat awal pembelajaran. Ada di bukunya. Demikianlah untuk yang ini. Lagi Bu. Lagi. Ya Bu. Jangan kesini loh. Maksudnya kalau potong rambut itu tambah panjang nggak? Hah? Dipotong, kan dipotong, pendek. Bisa nggak jadi panjang? Bisa. Bisa. Berarti rambut itu mengalami Perbaikan, pertumbuhan. yaitu melalui Sel. pembelahan Sel. Oke, melalui pembelahan sel. Oh ya, Bisa Bu. itulah dulu. Nah, yang berikut sudah masuk semua di classroom? Sudah. Silakan masuk di classroom, masih 16 orang. Aku nggak ada paket dulu. Bagian pembelahan sel. Jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami bagaimana sel itu bereproduksi, bertambah banyak. Oke. Nah, ini 3 alasan mengapa sel itu melakukan pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua perbaikan, kemudian reproduksi. Nah, katanya semakin besar sel, semakin besar makhluk hidup, maka selnya semakin banyak. Jadi dibuktikan dari sini, ini nyamuk nih. Nyamuk ini otomatis jumlah selnya lebih kecil dibandingkan ayam, dan ayam ini jumlah selnya lebih kecil dibandingkan Manusia. Dan jumlah sel daripada gajah ini otomatis lebih kecil daripada Manusia. Nah, ini dari literasi tersebut. Pernah mengalami ini kan? Oke. Nah, ini kamu dari zigot dulu, baru jadi ini setelah 36 minggu baru kamu keluar. Nah, ini pembelahan sel itu dibagi 2. Pertama secara langsung amitosis, yang kedua secara tidak langsung. Nah, ini. Nah, untuk yang namanya amitosis ini terjadi pada kelompok prokaryotik. Nah, disebut juga dengan yang namanya pembelahan linear. Kemudian yang harus kamu ingat, ini bagian yang pertama di sini. Inilah bagian materi inti yang menempel pada bagian mesosom. Oke. Nah, selanjutnya ini bagian yang kedua. Di sini namanya untuk kelompok yang ketiga ini, di sini sudah ada FTSZ, yaitu filamen temperatur sensitive of mutant. Disintesis untuk membentuk cincin kontraktil, cincin yang mengkontraksi, pendek, lebar, pendek, lebar, yang membantu nanti bagian ini seperti ini. Lama-lama dia terpisah. Setelah terpisah, maka sel itu akan terpisah membentuk yang namanya individu baru. Oke? Nah, jadi yang harus kamu ingat itu aja untuk kelompok daripada amitosis. Oke? Nah, dengarkan. Amitosis dia N. Haploid siapa? N. Itu dilakukan oleh meiosis. Kalau diploid 2N. Berarti siapa yang menghasilkan? Ya tadi ya, Ramon. Yang berikutnya. Oke. Selanjutnya kita masuki ke bagian Coba.
Ina, bagaimana pendapatmu pembelajaran hari ini? Jadi Bu, pembelajaran hari ini adalah materi tentang pembelahan sel, dan pembelahan sel itu saya mengerti bahwa bagaimana sel itu membelah dengan beberapa cara, ada mitosis, meiosis, mitosis. Kemudian saya sudah mengerti bagaimana tahap-tahap dalam pembelahan mitosis, bagaimana pada amitosis dan meiosis. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi semua siswa yang mengerjakan saling mempersiapkan dirinya untuk menjawab karena tidak ada urutannya, jadi random dipilih random. Bagaimana menyenangkan? Menyenangkan. Oke.